Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Juleika. Di video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Di supermarket, Nadifa memperhatikan keranjang bergerak maju karena dorongan seseorang. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan keranjang dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut hubungan gaya dan gerak yang sudah kita bahas di tema 8, subtema 1 dan subtema 2. 1. Gaya memengaruhi benda dia menjadi bergerak. 2. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. 4. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Dan sekarang ada tambahan satu lagi, yaitu 5. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Suatu benda karena dikenai gaya membuat bentuknya berubah. Contohnya, mobil bertabrakan. Mobil yang awalnya mulus menjadi peok. Telur yang pecah. Bentuknya tidak sama seperti sebelum pecah. Membuat gerabah. Bentuk tanah liat berubah menjadi vas dan lain-lain. Buah yang sudah diiris bentuknya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Benda yang ditumbuk bentuknya berubah menjadi halus. Gaya sangat kamu butuhkan pada saat kamu akan memindahkan barang-barang berat di rumahmu, misalnya lemari, meja belajar, tempat tidur, dan barang-barang lain. Gaya yang sangat kamu butuhkan pada saat akan memindahkan barang-barang berat di rumah antara lain gerak otot, menarik, dan mendorong. Macam-macam gaya dan contohnya. Gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia atau hewan. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Misalnya, keranjang yang diam didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Kereta yang ditarik oleh hewan. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, saat buah yang sudah matang di pohon jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kita mendorong keranjang beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga keranjang mudah digerakkan. Gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Amatilah peristiwa berikut. 1. Anak bermain ketapel.
2. Seorang ibu menimba dengan ember. 3. Pengrajin membuat gerabah. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya tarikan menimbulkan bergeraknya ember dari bawah ke atas. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah semakin besar gaya yang diberikan pada karet ketapel, maka semakin cepat batu tersebut terlempar. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi berbentuk gerabah yang diinginkan. Untuk membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak, praktekkan permainan ketapel. Praktekkan cara bermain ketapel. Berhati-hatilah jangan mengarahkan ketapel kepada teman atau orang lain. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.